Bayern Munchen kembali meraih hasil positif di Piala Dunia Antar Klub 2025. Kali ini, mereka menaklukkan Boca Juniors dengan skor tipis 2-1 dalam laga ketat di grup C. Harry Kane membuka keunggulan untuk Bayern di babak pertama melalui penyelesaian tajam di dalam kotak penalti. Namun, Boca membalas pada babak kedua lewat aksi Miguel Merentil. Saat laga tampak akan berakhir imbang, Michael Olise muncul sebagai penentu kemenangan. Winger asal Prancis itu mencetak gol pada menit ke-84 dan memastikan 3 poin untuk Dayroten. Dengan kemenangan ini, Bayern Munchen kokoh di puncak klasemen grup C dengan 6 poin dari 2 laga. Sementara Boca Juniors tertahan di posisi ketiga dengan koleksi 1 poin. Manchester United berpeluang untuk berpisah dengan Andre Onana musim panas ini. Kiper asal Kamerun itu dikabarkan kini menjadi target serius AS Monaco. Menurut laporan L'Equipe, ada satu klub yang menunjukkan minat kuat, yakni AS Monaco dari Prancis. Pelatih mereka, Adi Hutter, dikabarkan kurang puas dengan kualitas kiper yang dimiliki Monaco saat ini. Ia ingin membawa kiper yang lebih berpengalaman untuk musim depan. Itulah mengapa Onana masuk dalam daftar target mereka. Hutter disebut menyukai gaya bermain Onana dan berharap bisa merekrutnya musim panas ini. Monaco menawarkan kesempatan bermain di Ligue 1 serta posisi sebagai kiper utama musim depan. Proses transfer ini masih dalam tahap awal, tetapi Monaco cukup optimistis bisa menyelesaikan deal tersebut. Setan Merah meminta banderol sekitar 35-40 juta euro untuk mantan kiper Inter Milan itu. Leroy Sané memutuskan meninggalkan Bayern Munich untuk menyeberang ke Galatasaray. Mesut Ozil mengaku tidak berperan secara langsung atas kepindahan Sané itu. Ozil sendiri pernah berbagi ruang ganti dengan Sané di timnas Jerman. Ozil mengakui pernah berbincang dengan kompatriotnya itu, tapi bukan membicarakan tentang transfer ke Galatasaray. Galatasaray kembali memantau situasi perkembangan Ilkay Gundogan di Manchester City. Seandainya veteran asal Jerman itu akan dilepas, mereka siap menampung. ESPN melaporkan bahwa internal Galatasaray yakin bahwa Gundogan akan tertarik bergabung bila nantinya ia dipersilakan pergi meninggalkan City pada musim panas ini. Bursa transfer masih dibuka hingga tanggal 1 September sehingga apapun masih bisa terjadi. Meski lahir dan besar di Jerman serta pernah menjadi kapten Daimanschov, Gundogan memiliki darah Turki dari kedua orang tuanya. Ia pun terbuka dengan opsi bermain di sana sebelum gantung sepatu. Apalagi Galatasaray juga sudah sejak lama meminatinya. Juventus ingin segera melepas Dusan Vlahovic jika tak mau memperpanjang kontraknya yang tersisa setahun lagi. Namun di sisi lain belum ada peminat yang mengajukan penawaran resmi untuk striker Serbia itu. Football Italia melaporkan pada Jumat tanggal 20 Juni tahun 2025 bahwa manajer umum Juventus Damien Comolli ingin segera bertemu Vlahovic dan agennya, Darko Ristic untuk membahas masa depan kerjasama kedua pihak. Sejauh ini hampir pasti Vlahovic takkan bertahan di Juventus. Ia tak mau memperpanjang kontrak dengan gaji yang lebih rendah seperti yang diinginkan oleh Bianconeri. Sebab dengan begitu, ia bisa meminta nilai kontrak yang lebih tinggi karena klub yang berminat padanya tak perlu membayar uang transfer ke Juventus. Sejauh ini ia tak terburu-buru untuk mencari klub baru. Florian Wirtz meninggalkan Bayer Leverkusen untuk gabung Liverpool. Wirtz tidak sabar menyambut petualangan barunya di Premier League. Wirtz mengungkap salah satu pertimbangannya untuk gabung Liverpool adalah merasakan kompetisi Premier League. Ini akan jadi pengalaman pertamanya merumput di liga di luar Jerman. Saya sangat senang dan bangga. Akhirnya ini tuntas dan saya sudah menunggu lama, akhirnya ini selesai dan saya sangat senang, ujar Wirtz di situs resmi klub. Saya sangat bersemangat menyambut petualangan baru di hadapan saya. Ini juga poin penting dari pemikiran saya, bahwa saya ingin merasakan hal yang sepenuhnya baru, keluar dari Bundesliga dan gabung Premier League. Ruben Amorim dikabarkan akan mendepak Alejandro Garnacho, Marcus Rashford, Anthony, dan Jadon Sancho dari skuad Manchester United untuk tur pramusim ke AS. Seorang sumber dari dalam klub mengatakan bahwa Ruben Amorim cuma menginginkan pemain-pemain yang serius, bergairah, dan memiliki tujuan yang sama untuk membawa Manchester United kompetitif lagi. Selain itu, Amorim menginginkan jumlah pemain yang lebih sedikit agar lebih mudah ditangani. Antonio Conte sempat tak yakin Scott McTominay mau bergabung dengan Napoli. Namun, McTominay ternyata rela ke Naples untuk kemudian menciptakan sejarah. Pelatih Napoli, Antonio Conte, tapi sudah yakin McTominay punya potensi untuk jadi andalan Napoli sejak awal ingin mendatangkannya. Ia terus mendesak Direktur Napoli Giovanni Manna untuk merekrut McTominay. Meski begitu, Conte sempat ragu Napoli bisa merampungkan transfer McTominay. Pasalnya, Napoli tak bermain di kompetisi Eropa. Hal itu tentu mengurangi daya tarik Napoli untuk bisa merekrut McTominay. Kekhawatiran Conte ini tak terbukti dengan McTominay mau merapat ke Naples.
Napoli dilaporkan mengincar penyerang Liverpool, Darwin Núñez. Il Partenopei dikabarkan telah menyiapkan dana lebih dari 40 juta euro (755 miliar rupiah) demi Núñez. Napoli memburu penyerang anyar pada bursa transfer musim panas ini. Núñez jadi incaran utama klub asal Naples tersebut. Napoli dikabarkan sudah menjalin komunikasi dengan pihak Liverpool untuk menebus penyerang asal Uruguay tersebut. Mereka telah menyiapkan dana berkisar 42 juta hingga 43 juta euro untuk merekrut Núñez. Dikutip dari Football Italia, Liverpool disebut memasang harga untuk Núñez sebesar 50 juta euro. Negosiasi untuk transfer Núñez tampaknya masih akan terjadi antara kubu Liverpool dan Napoli. Ban kapten memberikan tanggung jawab baru untuk gelandang Manchester City Bernardo Silva. Alhasil, Silva mantap bertahan di Citizens musim depan. Masa depan bertahan sempat jadi spekulasi setelah kontraknya akan berakhir tahun depan. Mengingat belum adanya tanda-tanda bakal diperpanjang, maka City bisa saja menjual Bernardo musim panas ini jika tidak ingin kehilangan cuma-cuma. Beberapa klub Eropa dan Arab Saudi tertarik untuk memboyongnya musim panas nanti. Apalagi City baru saja mendatangkan Ryan Cherki sehingga menambah sengit persaingan di lini serang. Posisi ini yang membuat Bernardo akhirnya memilih bertahan bersama City. Terkait kelanjutan soal kontrak barunya, Bernardo belum mau memikirkannya. Pemain Brentford, Bryan Mbeumo, diincar beberapa klub. Pesepak bola asal Kamerun itu mengaku butuh tantangan baru. Manchester United dan Tottenham Hotspur yang dikabarkan meminati Mbeumo. The Beast tak akan melepas pemain andalannya itu dengan harga murah. MU tak mau kehilangan pemain incaran utamanya. Oleh karena itu, Setan Merah akan menaikkan tawaran untuk Mbeumo, MU. Soal ketertarikan pada dirinya, Mbeumo menegaskan bahwa hal itu menggiurkan. Apalagi, dia bisa mendapat bayaran tinggi dengan pindah dari Brentford. Kabar mengejutkan datang dari masa depan Marcus Rashford. Penyerang Manchester United itu dikabarkan menjadi target klub Serie A, Como, di bursa transfer musim panas ini. Menurut laporan The Guardian, Italia mungkin menjadi tujuan berikutnya dari karir Rashford. Salah satu klub Italia, Como dilaporkan jadi calon potensial klub baru Rashford. Como disebut sedang menjalankan proyek ambisius untuk musim depan dan melihat Rashford sebagai bagian penting dari rencana tersebut. Klub yang baru saja kembali ke Serie A itu dikabarkan ingin menembus papan atas klasemen. Untuk mewujudkannya, mereka membutuhkan pemain-pemain berkualitas seperti Rashford. Cesc Fabregas, yang kini terlibat dalam manajemen Como, dikabarkan sangat tertarik untuk membawa Rashford ke Italia. Ia percaya sang penyerang bisa menjadi senjata ampuh untuk timnya musim depan. Namun, laporan yang sama menyebut Como mungkin akan kesulitan mewujudkan transfer ini. Rashford dikabarkan ingin bermain di Liga Champions musim depan, sesuatu yang tidak bisa ditawarkan oleh Como yang baru promosi ke Serie A. Jadon Sancho kembali masuk dalam radar klub raksasa Serie A, Juventus. Setelah sempat gagal setahun lalu, kini negosiasi awal kembali dibuka. Juventus resmi membuka pembicaraan awal dengan Manchester United untuk membahas kemungkinan transfer Jadon Sancho. Kontak ini lebih berfokus pada diskusi antara kedua klub, bukan langsung dengan pihak pemain. Kabar ini diungkap oleh pakar transfer Sky Sport Italia, Gianluca Di Marzio. Ia menyebut bahwa pendekatan Juventus saat ini masih berada di tahap awal dan lebih berorientasi ke klub pemilik Sancho. Sebenarnya, minat Juventus terhadap Sancho bukanlah hal baru. Mereka juga sempat membuka negosiasi pada musim panas tahun lalu saat Cristiano Giuntoli masih memimpin pergerakan transfer si nyonya tua. Juventus bergerak cepat dalam mengamankan salah satu aset penting mereka, Francisco Conceição. Winger muda asal Portugal itu akan dipermanenkan dari FC Porto setelah menjalani masa pinjaman yang cukup impresif. Menurut laporan dari media Portugal, Record, si nyonya tua siap menebus klausul pembelian sebesar 30 juta euro. Jika terlambat, harga sang pemain bisa melonjak hingga 45 juta euro mulai pertengahan Juli tahun 2025. Tak hanya soal nilai transfer, Juventus juga sudah menyiapkan gaji menggiurkan untuk Conceição. Winger berusia 22 tahun itu akan mengantongi bayaran sebesar 6 juta euro per musim jika resmi berseragam hitam putih secara permanen. Spekulasi soal masa depan Kenan Yildiz terus jadi bahan pembicaraan jelang dibukanya bursa transfer musim panas. Pemain muda Juventus itu dikaitkan dengan dua klub besar Inggris, Arsenal dan Chelsea. Namun, alih-alih membuka pintu keluar, Yildiz justru menegaskan komitmennya untuk bertahan di Turin. Striker asal Turki ini merasa nyaman bersama Bianconeri dan siap melanjutkan proyek jangka panjang klub. Peran Yildiz kian vital sejak kedatangan Igor Tudor sebagai pelatih anyar. Ia menjadi bagian penting dalam keberhasilan Juventus merebut tiket Liga Champions musim depan.
Como kini dilaporkan sudah bergerak mencari pemain yang akan mereka rekrut. Satu nama akhirnya sudah dikantongi yakni Alvaro Morata. Ia disebut sebagai target utama untuk memperkuat lini depan mereka musim 2025-2026. Kehadiran sang striker dinilai krusial oleh pelatih Cesc Fabregas guna menambah pengalaman dan ketajaman tim. Fabregas sendiri memiliki sejarah kerjasama dengan Morata, baik di Chelsea maupun timnas Spanyol, yang membuatnya percaya akan kecocokan visi permainan mereka. Morata diproyeksikan sebagai tandem ideal bagi Patrick Cutrone dan Assane Diao di lini depan. Como berharap pengalamannya di level tertinggi bisa menambah dimensi baru dalam serangan. Fabregas bahkan dikabarkan sudah melakukan komunikasi langsung dengan Morata, dan sang striker memberikan respons positif terhadap kemungkinan pindah. Laporan dari Sky Sport Italia menyebut Como kini sedang mencari jalan untuk memutus masa peminjaman Morata di Galatasaray lebih cepat. Mereka juga harus mendapatkan restu dari AC Milan agar Morata bisa pindah ke Giuseppe Sinigaglia. Klub raksasa La Liga, Real Madrid, dikabarkan sedang menyiapkan target transfer baru di bursa musim panas ini. Xabi Alonso disebut berencana memboyong Alejandro Grimaldo dari Bayer Leverkusen ke Santiago Bernabeu. Menurut laporan Cadena SER, Alonso berencana membawa salah satu mantan anak asuhnya dari Leverkusen. Bek kiri Alejandro Grimaldo disebut menjadi target utama sang pelatih. Laporan yang sama menyebutkan, Real Madrid tidak akan kesulitan dalam proses transfer Grimaldo. Sang bek dikabarkan sangat nyaman bekerja sama dengan Alonso. Faktor ini membuatnya tidak ragu untuk mengikuti sang pelatih ke ibu kota Spanyol. Madrid hanya perlu merogoh kocek sekitar 30 juta euro untuk mendapatkan jasa bek lulusan Akademi La Masia ini, harga yang relatif terjangkau untuk pemain dengan kualitas Grimaldo. Masa depan Rafael Leao di AC Milan semakin tidak pasti. Winger asal Portugal itu dikabarkan akan segera meninggalkan San Siro dalam bursa transfer musim panas ini. Menurut laporan eksklusif Fabrizio Romano, Bayern Munchen muncul sebagai calon kuat tujuan Leao. Klub raksasa Jerman itu disebut sedang mempersiapkan langkah serius untuk memboyong pemain berusia 25 tahun tersebut. Meski begitu, Bayern disebut belum mengajukan tawaran resmi ke AC Milan. Romano memperkirakan tawaran resmi akan diajukan dalam waktu dekat, mungkin bahkan pekan depan. Bayern berharap Milan bersedia melepas aset berharganya tersebut.